Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Junia Muti Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan praktikum Sains Data Geospasial lanjut acara kelima yang berjudul Instance Segmentation. Yang pertama yaitu penjelasan terkait Instance Segmentation. Instant segmentation merupakan teknik dalam computer vision yang tidak hanya mengenali kelas objek, tetapi juga membedakan tiap objek berdasarkan individu dalam sebuah gambar. Diambil dari Wulaningrum dan kawan-kawan 2024. Misalnya pada foto tersebut berisi 3 mobil, metode ini mampu memberikan label pada untuk setiap mobil, bukan sekedar mobil tapi secara umum. Proses yang dimulai yaitu dari memasukkan citra, kemudian sistem mengekstraksi fitur box, dan membuat mask pixel untuk memisahkan objek dari latar. Setelah melalui tahap penyempurnaan atau post-processing, akhirnya berupa gambar dengan objek-objek yang sudah tersegmentasi dan diberi warna yang berbeda. Perbedaannya dengan semantic segmentation adalah pada detail identitas objek, sementara gabungan dengan segmentasi semantik disebut dengan panoptic segmentation, dikutip dari Bahtiar dan kawan-kawan 2025. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait keterkaitan dan manfaat instant segmentation. Yang pertama yaitu ada keterkaitan. Instant segmentation ini berbasis deep learning dan sehingga dapat digunakan untuk mengenali sekaligus memisahkan tiap bangunan dalam citra satelit atau foto udara. Meskipun letaknya saling berdekatan, meskipun letaknya saling berdekatan, diambil dari Kumar et al. 2024. Dengan dukungan deep learning, sistem mampu belajar pola visual bangunan seperti bentuk atap dan tekstur secara otomatis, sehingga hasil identifikasi lebih akurat daripada metode manual. Dikutip dari Al-Madani et al. 2024. Data bangunan yang diperoleh kemudian dapat disimpan dalam bentuk mesh atau poligon untuk dimanfaatkan lebih lanjut dalam analisis spasial di GIS. Yang kedua yaitu ada manfaat instant segmentation. Yang pertama untuk inventarisasi bangunan dan otomasi. Yang kedua pemantauan perkembangan wilayah. Yang ketiga pendukung perencanaan tata kota. Yang keempat mitigasi bencana dan manajemen risiko. Yang kelima efisiensi dan akurasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil praktikum pada acara kelima ini. Yang pertama ada ekspor training data. Ini merupakan gambar dari ekspor training data berupa folder-folder yang berisi image dan label, dan komponen lainnya. Dari proses ekspor training data ini dilakukan untuk menyiapkan dataset yang siap dipakai dalam pelatihan model deep learning, khususnya untuk deteksi atau segmentasi objek. Dikutip dari Kartayuga dan kawan-kawan 2021. Pada tahap ini, citra satelit dan shapefile berisi label objek diekspor menjadi potongan-potongan citra atau image style, beserta file label, metadata, dan statistik. Hasil ekspor training data tersebut berupa folder yang berisi image, potongan citra, labels, anotasi objek, serta file pendukung seperti EMD, map.txt, dan stats.txt. Sehingga dataset ini model dapat dilatih secara lebih mudah dan terstruktur. Sementara kualitas hasil training akan sangat dipengaruhi oleh ketelitian label, ukuran potongan citra, dan keseimbangan distribusi kelas. Hasil yang selanjutnya yaitu ada model training data. Model ini merupakan gambar dari model training data. Dari model ini, akurasi yang saya dapatkan atau average precision score yaitu 0,749 sekian-sekian. Model training data tersebut dilatih menggunakan Mas RCNN dengan backbone RedNet 50 untuk melakukan deteksi sekaligus segmentasi objek. Proses training memanfaatkan data patch pada citra dan label hasil ekspor dengan argumentasi serta validasi 10% agar hasil lebih akurat. Learning rate diatur dengan uji rentang untuk mendapatkan laju pembelajaran terbaik, sementara komputasi dipercepat dengan GPU. Hasil training menunjukkan grafik loss stabil tanpa ada tanda overfitting, dan average precision mencapai 74,9% atau untuk 0,74 sekian-sekian tadi. Yang menandakan bahwa akurasi tersebut model sudah cukup andal dalam mengenali dan memisahkan objek bangunan, meski performanya masih bisa ditingkatkan dengan data tambahan atau penyesuaian parameter. Selanjutnya yaitu ada hasil detek objek. Ini merupakan hasil dari detek objek yang saya dapatkan, yaitu
Proses ekspor data training dilakukan untuk memotong satelit menjadi patch kecil dan menggabungkannya dengan label bangunan sehingga siap dipakai untuk model deep learning. Tahap ini juga bisa ditambah dengan augmentasi seperti rotasi dan flipping agar data lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan model. Hasil deteksi menunjukkan model Mars RCNN berhasil mengenali bangunan dengan baik yang ditandai dengan poligon biru. Dengan poligon biru ini dengan nilai confidence tertinggi yaitu antara rentang 92 sampai 99%. Artinya, model sudah cukup andal untuk pemetaan bangunan. Meskipun masih ada kemungkinan terjadi deteksi ganda atau ada objek kecil yang terlewat. Secara keseluruhan, model mampu menghasilkan data yang akurat dan bisa langsung digunakan untuk analisis spasial lebih lanjut. Selanjutnya ada hasil compute akurasi. Hasil compute akurasi menunjukkan model cukup yakin dalam mendeteksi objek dengan tingkat ke keakuratan 90 hingga 99%, namun nilai MAP masih rendah, 6 kurang lebih 6%, yang menandakan bahwa akurasi spasial belum optimal pada ambang IOU rendah 0,1 sampai 0,5. Model mampu menemukan sebagian besar bangunan dengan recall tinggi, tetapi precision rendah sehingga banyak prediksi yang kurang tepat. Saat ambang IOU lebih ketat 0,75 sampai 0,95, performa menurun drastis hingga hampir tidak ada bangunan yang terdeteksi untuk bentuk sesuai ground truth. Artinya, model sudah baik dalam mengenali keberadaan bangunan, tetapi masih lemah dalam menggambar batasnya secara detail. Perbaikan bisa dilakukan dengan menambah variasi data, meningkatkan kualitas label, dan mengoptimalkan parameter training. Dan ini merupakan hasil tangkapan layar cuplikan beberapa hasil akurasi assessment report dari Compute Akurasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.